sahabat Lingkar Madani, saat ini kita kemarin sudah belajar ya tentang kelas sebelumnya, dan saat ini saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk kembali mengingat tentang satu pendekatan yang mungkin bisa nih mengubah cara pandang kita terhadap penelitian. Sekarang saya sudah bersama Kang Arief Iriawan yang saat ini aktif di Penabulu Research Institute. Nah, Kang Arief, aku mau tanya nih. Jadi, kalau misalkan sebelumnya biasanya ini kalau dengar kata penelitian itu yang terbayang tuh dunia kampus, kuesioner yang tebal, pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget. Dan sebenarnya kan community-led research ini tuh menawarkan hal yang beda ya. Yang bedanya itu apa sih, Kang, sebenarnya? Jadi selama ini komunitas dalam suatu studi itu hanya dilibatkan sebagai objek ataupun sumber datanya aja. Sumber data gitu. aja. Nah, melalui community-led research ini, komunitas dilibatkan sejak dari awal. Jadi mulai penentuan metodologi, pengembangan pertanyaan penelitian, sampai juga bagaimana pengumpulan data di tingkat lapangannya. Sehingga terlibatannya lebih bermakna lagi. Sejak awal ya? Sejak awal, betul deh. Kalau yang sering bikin bingung nih, jadi kalau penelitian biasa sama penelitian juga yang sudah melibatkan komunitas tuh jadi bedanya apa sebenarnya? Rekan-rekan komunitas ini, mereka mulai dilibatkan dalam identifikasi isu. Oke, dari awal ya? Dari awal, terus kemudian pengembangan pertanyaan penelitiannya sampai merancang strategi pengumpulan datanya sehingga menafsirkan makna dari data yang dikumpulkan itu. Oke, jadi komunitas ini juga bukan dibiarkan sendirian bergerak juga ya, tapi bersamaan gitu ya, berdampingan gitu ya? Betul dia. Jadi perwakilan komunitas atau kelompok komunitas ini menjadi bagian dari tim peneliti itu sendiri gitu. Tetap ada dari pakar atau praktisi, kemudian kita atau komunitas dilibatkan dalam timnya itu. Jadi bergerak bersama ya? Iya, betul dia. Nah, Kang, berarti untuk teman-teman OMS yang emang hari-harinya itu aktif dan dekat sama komunitas gitu ya. Jadi sebenarnya keuntungannya ini apa sih kalau kita nerapin si community-led research ini? Pertama, rasa kepemilikan dari hasilnya nanti gitu. Kemudian juga akan lebih konseptual dan ketika digunakan advokasi itu menjadi lebih bermakna, lebih kena gitu terhadap apa yang dibutuhkan. Biasanya itu prosesnya jadi bisa menumbuhkan dan meningkatkan juga ya kapasitas komunitasnya sendiri atau organisasinya sendiri gitu ya? Betul, nanti ketika mereka menggunakan dalam suatu advokasi ataupun wawancara media gitu, mereka lebih memahami sendiri apa yang terjadi sebenarnya di lapangan dan bisa menafsirkan dengan lebih baik lagi. Lebih baik ya, oke. Tapi biasanya kalau dengar kata penelitian itu kebanyakan mikirnya udah mahal, terus rumit gitu ya. Nah, gimana sih biar dari awal tuh kita nggak mikirnya kayak gitu? Pastinya dari perencanaan dia. Oke. Kita harus pahami bahwa tahapan penelitian itu ada pra pengumpulan data, saat pengumpulan data itu wawancara di lapangan, kemudian pasca pengumpulan data analisa ya, analisa, interpretasi dan pembuatan laporan. Nah, pada tahapan itulah kita bisa memastikan perencanaan yang baik termasuk jumlah informan atau responden, terus kemudian juga durasi waktu pengumpulan data. Itu akan bisa kita fasilitasi bagaimana menentukan efisiensi dari suatu penelitian, termasuk pembiayaan. Ada nggak sih tipsnya biar tadi nih 3 step dari awal ini bisa terkendali semuanya gitu? Ya, pembagian peran tentunya itu penting ya dalam perencanaan gitu. Terus kemudian kesepakatan atas durasi waktu, metode yang digunakan sehingga pada saat pelaksanaannya nanti tetap kita sesuai dengan pencapaian tujuan dari studi itu sendiri. Oke, jadi tetap kuncinya tadi pembagian peran biar semuanya terjaga ya sejak awal sampai akhir step penelitiannya gitu ya? Ya, betul. Satu hal penting, koordinasi rutin pada setiap fase itu dia. Oke, siap. Kalau boleh kasih satu pesan penting buat teman-teman komunitas, teman-teman OMS gitu ya, kenapa sih perlu untuk mencoba community-led research ini? Komunitas itu adalah yang paling tahu permasalahannya dan juga yang paling berhak menggunakan hasil penelitiannya. Oke, jadi lebih poinnya itu ya, yang paling paham dan paling berhak menggunakan hasil penelitiannya. Ya. Oke, terima kasih banyak Kang Arief atas waktunya dan teman-teman semuanya juga yang sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Lingkar Madani dan nyalakan juga nih tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video kita lainnya. Sampai jumpa lagi teman-teman, selamat belajar.